Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Zulkarnain dari Prodi Sosiologi 2020 Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu pemikiran tokoh sosiologi klasik, yaitu Karl Marx, tentang materialisme historis dan kaitannya dengan pemikiran beliau lainnya seperti pembagian kelas dan juga alienasi beserta teori terkait. Baik, yang saya ketahui dari pemikiran Karl Marx mengenai kapitalisme historis, bahwa konsep materialisme tersebut pertama kali dijelaskan dalam karyanya yang berjudul The German Ideology yang disusun bersama Friedrich Engels. Ia menerapkan bahwa konsep ini untuk melihat perubahan-perubahan dalam sejarah. Tema pokok dalam karya ini juga itu berubah-ubah dalam bentuk kesadaran, ideologi, atau asumsi filosofis yang bukan karena penyebab perubahan-perubahan dalam kehidupan sosial dan material manusia. Selain itu, karya ini menjelaskan hubungan-hubungan produksi yang pokok yang dapat menimbulkan pembagian kerja, sehingga muncullah hubungan kepemilikan yang mencakup pemilikan dan penguasaan yang berbeda atas sumber pokok dan berbagai alat produksi. Pemilikan dan penguasaan yang berbeda atas barang milik ini merupakan dasar yang asasi untuk munculnya kelas-kelas sosial, karena sumber material yang dibutuhkan ini untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat langka, sehingga hubungan-hubungan antar kelas yang berbeda itu menjadi kompetitif dan juga antagonis. Nah, dalam karya Marx dan Engels, The German Ideology, mereka itu menelusuri perubahan-perubahan utama seperti kondisi-kondisi material dan cara-cara produksi di satu pihak, dan hubungan-hubungan sosial serta norma-norma pemilikan di lain pihak tersebut, mulai dari komunitas suku bangsa primitif sampai ke kapitalisme modern. Nah, di sini ada pemikiran beliau yaitu tentang pembagian kelas dan ada salah satu teori konflik juga. Bisa dikatakan dalam masyarakat kapitalis ini, perbedaan pembagian kelas itu terjadi karena ada kesempatan yang berbeda untuk memiliki alat-alat produksi. Maka Karl Marx mencetus teori konflik, di mana teori ini selalu melihat masyarakat sebagai sesuatu yang selalu berubah, terutama sebagai akibat dari dinamika kekuasaan yang terus berusaha menjaga dan meningkatkan posisinya. Contohnya, sama halnya dengan kelompok bourgeois, mereka memiliki kekuasaan untuk menentukan apa yang akan diproduksi dan didistribusi. Menurut Marx, pemerintah lebih banyak berpihak pada kaum bourgeois dibanding proletar. Proletar adalah kaum buruh yang dipekerjakan. Nah, maka kedua kelas ini antara bourgeois dan proletar saling bermusuhan karena di pihak proletar mereka merasa tidak adil. Mereka juga merasa tidak terpakai lagi atau tidak dipekerjakan lagi. Itu teori konflik. Kemudian ada pemikiran beliau tentang alienasi, teori alienasi dan teori pembangunan. Ada keterkaitannya. Nah, alienasi diartikan sebagai sebuah proses menuju keterasingan. Teori ini dikeluarkan oleh Karl Marx tentang munculnya sebuah keadaan di mana buruh atau proletar mendapatkan sebuah keadaan yang terasing dari kehidupannya. Ia percaya bahwa alienasi adalah hasil dari eksploitasi kapitalisme terhadap buruh dengan mengartikannya sebagai modal. Nah, pengendalian kapitalis terhadap apa yang diciptakan buruh dan keadaan sistem kemasyarakatan yang tidak mendukungnya akan memunculkan sebuah kekuatan eksternal yang memaksanya. Kekuatan tersebut bagi buruh itu seakan-akan memusuhinya. Artinya, sebagai barang modal pemilik kapitalis, buruh tak lain dianggap sebagai budak dan bisa dipakai oleh si kapitalis asal dalam batas-batas perjanjian atas buruh dan si majikan yang pro keuntungan si majikan dan bukan perjanjian yang balance. Nah, sering ini menjadi sebagai perangkap kerja buat si buruh karena buruh yang tak punya pilihan lain selain menerima pekerjaan serta perjanjian tersebut. Dengan kata lain, produk kerja dari kaum buruh
itu tidak menjadi kepunyaan dan bersifat eksternal, karena timbul rasa kebutuhan dan keinginan diri pribadi untuk ingin bekerja. Itu makanya manusia mempunyai kreativitas, tapi tidak bisa menuangkan kreativitas diri dalam pekerjaan mereka. Nah, kemudian ada teori pembangunan. Nah, dalam hal ini maka lahirlah sebuah teori yang dikemukakan oleh Karl Marx, yaitu teori pembangunan ini. Di mana teori ini sama halnya dengan teori konflik, cuman hanya teori ini didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat itu terbagi menjadi dua golongan, yaitu masyarakat pemilik modal dan masyarakat bukan pemilik modal, dan juga masyarakat pemilik tanah dengan masyarakat bukan pemilik tanah. Di mana dalam teori ini, dalam golongan yang tadi dimaksud, itu terjadi konflik kepentingan. Jadi menurut Karl Marx, kemampuan para pengusaha itu terletak pada kemampuan mereka dalam memanfaatkan nilai lebih dari produktivitas buruh yang dipekerjakan. Jadi nilai lebih itu merupakan selisih antara nilai produktivitas buruh dan upah buruh yang kemudian menjadi keuntungan bagi para pengusaha-pengusaha tersebut. Nah, di sini saya menganalisis suatu realitas sosial berdasarkan hasil pemikiran Karl Marx, yaitu alienasi, tentang membedah kapitalisme dan revolusi industri 4.0. Nah, inilah yang mungkin terjadi dalam revolusi industri 4.0, di mana hal tersebut telah membawa perubahan yang sangat besar dalam tatanan hidup sosial dan aktivitas, serta interaksi di berbagai bidang, dan juga perubahan serta kemajuan yang cepat di segala aspek. Nah, kita semua sepakat bahwa revolusi industri 4.0 ini memang menghadirkan inovasi baru dalam berbagai bidang. Apalagi muncul lapangan pekerjaan baru tersebut ya, yang mungkin tak terfikirkan sebelumnya oleh kita sebagai kaum awam, yang mungkin bisa dikatakan gaptek gitu. Namun pada saat yang sama ada pula bidang yang terancam, yaitu profesi dan lapangan pekerjaan yang digantikan oleh mesin kecerdasan buatan dan juga robot. Nah, dari aspek produksi, pekerjaan besar dan juga yang rumit yang tadi dilakukan kaum pekerja buruh, sekarang sudah diambil alih dan dikerjakan oleh teknologi mesin. Mesin menggantikan tenaga manusia. Dan buruh atau kaum pekerja itu bukan lagi menjadi aktor utama dalam seluruh proses memproduksi barang. Sehingga manusia mulai tersingkir dan disingkirkan, terasing, dan juga diasingkan dari pekerjaan. Dari sudut hasil, kuantitas produksi barang tersebut ya otomatis meningkat sekian kali lipat. Jadi jumlah produksi dapat terus ditingkatkan, mengingat daya kerja mesin itu tidak mengenal batas waktu dibandingkan dengan para buruh gitu. Nah, itu sebabnya perkembangan teknologi dalam revolusi industri 4.0 ini membuat manusia dituntut berlomba untuk beraktivitas dan bersaing, serta menjadi pekerja yang memilih mengadu nasibnya untuk hidup di kota yang ramah teknologi modern dan mendukung gaya hidup modern mereka. Seperti di Indonesia, kebanyakan pekerjaan itu tercipta di kota besar. Bahkan sampai hingga 2035 nanti, ini prediksi, akan bahwa pekerjaan itu tercipta di kota besar ketimbang di desa gitu. Bukan lagi seperti yang dikatakan Karl Marx, bahwa buruh itu merasa teralienasi dan ingin berevolusi di era industri 4.0 ini. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.